Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada setiap nabi. Dan mukjizat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sampai sekarang ini kita bisa merasakan, bisa membaca, berbeda dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabi-nabi sebelumnya, di mana yang bisa melihat, merasakan mukjizat itu adalah hanya ada saat ketika orang hidup bersama dengan nabinya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad, yang mukjizat yang paling besar yang kemudian kita sampai sekarang merasakan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Salah satu ijazul Quran yang kemudian memberikan sebuah pesona yang sangat luar biasa. Tidak saja sebangsa manusia yang merasa terpesona dengan Al-Quran, bahkan sebangsa jin pun mereka juga terpesona dengan Al-Quranul Karim. Sampai Allah SWT mengabadikan dalam surah Al-Jin bahwasanya sekelompok, di awal ayat Allah SWT menyebutkan sekelompok bangsa jin mereka telah mendengarkan Al-Quran sampai kemudian menyampaikan di tengah kaumnya, menginformasikan bahwa kami telah mendengarkan Al-Quranul Karim yang menakjubkan. Ketaajuban mereka dengan Al-Quranul Karim adalah ketaajuban karena memang Al-Quran merupakan mukjizat. Bahkan di awal dakwah Rasulullah SAW, pesona Al-Quran bisa dirasakan, bahkan menyentuh kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Kita ketahui bahwasanya dalam catatan sejarah, salah satu kebanggaan orang-orang Quraisy adalah mereka sangat suka dengan syair-syair. Bahkan syair-syair yang ada di kalangan mereka itu demikian sangat banyak. Bahkan syair penyair pun demikian juga banyak di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Demikian juga ketika Al-Qur'anul Karim, suatu ketika Rasulullah membacakan surat An-Najm. Rasulullah membacakan surat An-Najm di kalangan, di hadapan orang-orang musyrikin Quraisy. Berkumpul banyak orang di sana. Kemudian beliau membaca, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sampai kemudian terus beliau baca. Pada saat itu orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka terpana, terpesona dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sampai ayat yang ke-62 di akhir surat An-Najm, Rasulullah SAW kemudian beliau membaca, "Fasjudu lillahi wa'budu." Kemudian beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saat itu orang-orang musyrikin Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW sujud, mereka pun kemudian ikut bersama dengan Rasulullah SAW sujud. Kenapa mereka mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah?
tidak lain adalah ketika mereka, hati mereka, perasaan mereka sudah terbawa. Jadi sejak awalnya ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam surat An-Najm tersebut, mereka terbawa pesonanya, pesona bacaannya, pesona kandungannya, pesona gaya bahasanya, itu balaghahnya, yang mereka rasakan. Sampai kemudian mereka tak terasa mengikuti irama-irama, mengikuti isi-isi yang ada di dalam surat An-Najm yang dibacakan oleh Rasulullah. Sampai di akhir ketika Rasulullah membaca ayat terakhir dalam surat An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, kemudian beliau sujud, mereka tak terasa pun kemudian mengikuti sujud bersama dengan Rasulullah SAW. Bukan karena kemudian mereka itu adalah masuk Islam, tidak, tapi karena perasaan mereka terbawa dengan situasi, terbawa oleh kenikmatan pesona Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sampai berita ini pun kemudian menyebar luas, bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy sujud bersama dengan Rasulullah SAW ketika dibacakan Al-Quranul Karim. Sampai beberapa sahabat yang mereka telah hijrah ke Habasyah itu mendengarkan informasi, ada berita burung bahwasannya orang-orang kafir Quraisy sudah masuk Islam bersama dengan Rasulullah SAW. Padahal kejadiannya bukanlah masuk Islamnya mereka, tapi karena mereka sudah mendapatkan pesona yang sangat luar biasa di dalam Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Rasulullah, sampai kemudian mereka terbawa dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sujud, dan mereka ikut sujud. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan pengakuan seorang penyair papan atas di kalangan orang-orang Quraisy, yaitu Walid bin Mughirah, ketika diutus oleh kaumnya, oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, untuk kemudian melakukan negosiasi dengan Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah. Saat itu Khalid bin Mughirah datang kepada Rasul, menawarkan, ya Muhammad, kalau tujuanmu mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam, agama ini dalam kerangka untuk mencari kekuasaan, maka aku akan angkat engkau sebagai raja di raja. Kalau engkau dengan dakwahmu ini menghendaki harta, maka aku akan kumpulkan seluruh harta yang ada di negeri ini untuk kemudian aku berikan kepadamu. Dan kalau engkau menghendaki wanita, maka akan carikan wanita yang paling cantik dan engkau bisa persunting. Namun Rasulullah SAW menolak tawaran tersebut, bahkan kemudian membacakan satu surat, yaitu surat Fussilat. Dan ketika beliau membaca surat Fussilat ini, belum sampai pada ayat yang terakhir dibacakan oleh Rasulullah, Khalid bin Mughirah, Walid bin Mughirah itu kemudian menghentikan bacaan Rasulullah SAW, dan dalam hatinya mengakui kebenarannya bahwa ini bukan perkataan jin, bukan perkataan manusia. Ini adalah perkataan yang mengandung sesuatu nilai yang demikian sangat agung. Sampai kemudian Walid bin Mughirah kembali kepada kaumnya, menyampaikan apa yang dia rasakannya, dan dia menyatakan kepada pemuka-pemuka Quraisy, sungguh aku belum pernah mendengar satu syair seperti ini, dan ini bukan syair. Sampai kemudian ia mendapatkan kecaman, di mana kaumnya menghendaki agar Walid datang kepada Nabi Muhammad dalam kerangka untuk mendapatkan hasil yang menggembirakan, namun ternyata justru sebaliknya. Ia mendapatkan kekecewaan karena pengakuan, bahkan membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun karena ia telah dikuasai oleh dunia, dia dipaksa untuk kemudian membuat
Sair-sair yang menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, menghina Rasulullah SAW, sehingga kemudian dia terus berpikir berupaya apa yang paling tepat untuk diberikan satu julukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dia terus berpikir sampai Allah SWT kemudian juga mengabadikan bagaimana kelakuan daripada Walid bin Mughirah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Mudaththir, innahu faqqara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Dalam ayat tersebut Walid mengatakan ini adalah perkataan sihru yu'thar, adalah sihir yang dipelajari, sehingga kemudian menuduh Rasulullah adalah seorang penyihir. Ikhwani fillah, kalau seorang musyrikin, orang kafir saja mereka terpesona dengan Al-Quranul Karim, maka bagaimana kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seharusnya lah kemudian kita jauh lebih terpesona dengan Al-Quran ini. Oleh karenanya, mari kita pelajari Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita penuhi, kita isi waktu-waktu kita dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Belajar bacaannya, iramanya, yang ternyata di situ ada satu pesona yang memberikan sebuah kekaguman kepada siapapun yang mendengarkannya. Hatta orang kafir mendapatkan satu pesona dari Al-Quran dari sisi tilawahnya. Oleh karenanya, saya mengajak, mari kita jadikan Al-Quranul Karim sebagai sebuah pesona yang menghantarkan hidayah semakin kuat dalam diri kita, dan juga bisa menghantarkan orang yang mendengarkannya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan terus memperbaiki bacaan tilawah Al-Quran kita. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Aqul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.